Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga gas LPG di rumah kalian masih aman. Sesuai request, saya akan merangkum sebuah film bertema sulap berjudul Now You See Me tahun 2013. Sudah dibuat sequelnya Now You See Me 2 tahun berapa lupa lagi. Tidak banyak film bertema sulap yang benar-benar digarap dengan baik. Dan memang film sulap masih sedikit dan masih bisa dihitung pakai kaki, seperti The Prestige, The Illusionist, The Incredible Burt Wonderstone, Red Light, The Magician, The Great Houdini, Slide kurang sih, lebih ke film bocil, tapi lumayan lah. Tanpa berlama-lama langsung saja kenakan handsfree, cari posisi rebahan terbaik, simetriskan kaki kalian, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Yang merekrut 4 orang pesulap, yaitu Daniel yang ahli bermain kartu, Henley seorang dangerous trick performance atau ahli permainan berbahaya, Jack Wilder yang ahli kecepatan tangan, dan Merritt seorang ahli hipnotis. Sebuah rencana atau berbentuk sebuah pertunjukan sulap. Mereka tidak tahu apa dan siapa orang misterius yang mengundang mereka untuk masuk ke dalam suatu misi tertentu. Semua dibuat dan direncanakan secara detail selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, mereka muncul ke hadapan publik dengan menamakan kelompok mereka Four Horsemen alias 4 penunggang kuda. Pertunjukan pertamanya dilakukan di Las Vegas dengan sponsor Arthur Tressler, pemilik perusahaan asuransi. Pertunjukan pertama dengan tema merampok bank dilakukan dengan memanggil seseorang secara acak dan jatuh pada seorang laki-laki dari Prancis yang memiliki rekening tabungan di bank Prancis. Kepala orang tersebut dipasang sebuah teletransporter yang dapat mengirim orang tersebut ke bank Prancis, kemudian menaruh sebuah kartu yang ditandatangani ke dalam brankas. Hal ini sebagai bukti bahwa orang tersebut benar-benar pernah ke bank tersebut. Uang dalam brankas pun ikut terkirim ke Las Vegas dan dibagikan kepada semua penonton yang hadir. Tentu saja kejadian tersebut membuat heboh seluruh penonton dan juga pihak kepolisian Las Vegas serta pihak Prancis. Untuk itu, Dylan mendapat tugas untuk menangkap keempat pesulap tersebut. Tak ketinggalan pula, pihak Prancis mengirim Alma untuk ikut menyelidiki kasus perampokan tersebut. Keempat pesulap itu pun dibawa untuk diinterogasi. Sayangnya, tidak ada bukti yang dapat menunjukkan keterlibatan mereka sehingga mereka akhirnya dilepaskan. Dan justru, Dylan malah dipermainkan oleh keempat pesulap tersebut. Di sisi lain, ternyata pada saat pertunjukan keempat pesulap tersebut direkam oleh Thaddeus yang merupakan seorang anti sulap. Artinya, dia berusaha mengungkap trik-trik yang dilakukan oleh pesulap dan mempermalukannya serta menjualnya secara online. Dylan dan Alma mewawancari Thaddeus dan menggali informasi darinya. Incredible. That's amazing. Red dye, palmed. Is that how Jesus did? I actually don't know how they did it. Ternyata ditemukan triknya, yaitu ada lubang di panggung yang dibuat mirip dengan brankas bank di Prancis. Singkat cerita, pertunjukan kedua dilakukan di New Orleans dengan janji yang lebih heboh dari sebelumnya. Arthur Tressler sebagai pihak sponsor mengetahui rencana Thaddeus yang merupakan ancaman untuk kesuksesan acara keempat pesulap. Arthur menawari sejumlah uang agar Thaddeus pergi meninggalkan kota tersebut, namun ditolak olehnya. Acara pun dimulai dengan menyuruh setiap orang menuliskan saldo rekening banknya masing-masing di dalam amplop. Demikian juga di panggung ada tulisan saldo rekening dari sponsor mereka, Arthur. Tak diduga, saldo rekening Arthur berkurang sedikit demi sedikit dan berpindah ke tulisan saldo penonton. Pada awalnya Arthur merasa itu hanya bagian dari pertunjukan, namun siapa sangka kalau hal itu merupakan hal yang nyata. Dylan dan Alma memburu mereka dan terjadi kejar-kejaran bagaikan seekor kucing dan tikus, dan lagi-lagi keempat pesulap tersebut lebih unggul.
Di sisi lain, Arthur menyewa Thaddeus untuk membalas kepada keempat pesulap itu. Di saat bersamaan, Dylan menganggap Thaddeus terlibat dan merupakan pesulap kelima yang membantu di belakang layar. Namun tidak ada buktinya. Dylan dan Alma berhasil mengetahui persembunyian keempat pesulap di sebuah apartemen dan penggerebekan pun dilakukan. Let's go. Stand by. Daniel Henley dan Merritt berhasil melarikan diri, sedangkan Jack Wilder masih belum selesai membakar dokumen-dokumen. Terjadi perkelahian dan dilanjutkan kebut-kebutan di antara mereka yang mengakibatkan mobil Jack terbalik dan terbakar. Jack pun tewas. Dylan dan Alma memburu uang dalam berangkas yang akan digunakan untuk pertunjukan ketiga di New York. Tapi mereka tetap kalah selangkah dibanding ketiga pesulap tersebut. Berangkas pun telah diangkut oleh truk. Mereka mengejarnya dan menyuruhnya tetap berjalan ke tujuan sebagai jebakan. Setelah sampai, dilakukan pengintaian siapa yang akan mengambil uang itu, dan ternyata orang yang membuka truk itu adalah anak buah Thaddeus. Thaddeus beralibi dan membela diri bahwa dia hanya mengikuti truk itu dan tidak terlibat. Setelah berangkas dibuka, ternyata isinya bukanlah uang seperti yang diduga, melainkan mainan boneka dan balon anak-anak. They have you chasing empty safes. Dan lagi-lagi mereka kalah langkah. Pertunjukan ketiga pun dimulai. Dylan dan Alma berusaha membatalkan dan menangkap ketiga pesulap. Namun, pertunjukan tetap berjalan dan terjadi hujan uang. Ketiga pesulap pun sekaligus menghilang dari keramaian penonton. Ternyata, kali ini uang yang disebar adalah bukan uang asli, melainkan uang mainan. Thaddeus pergi menuju mobilnya dan begitu pintu dibuka, maka berhamburanlah uang yang banyak di dalamnya. Rupa-rupanya, uang yang ada di dalam berangkas sudah berpindah ke dalam mobil. Dylan pun menangkap Thaddeus. Di dalam penjara, Thaddeus dikunjungi oleh Dylan. Thaddeus pun mengungkapkan bahwa dirinya dijebak oleh para pesulap tersebut. Dan dari sinilah semuanya terungkap bahwa ternyata Dylan adalah pesulap kelima tersebut. Dan dia jugalah orang misterius yang meletakkan kartu undangan di awal film tadi, sekaligus yang merencanakan ini semua. Namun Thaddeus masih bingung sebab musabab dia dijebak. Tanpa dijelaskan alasannya, Dylan pun pergi begitu saja. Di sisi lain, keempat pesulap bertemu di Central Park, termasuk Jack Wilder yang ternyata masih hidup. Mereka berempat menemui orang yang merekrut mereka setahun yang lalu, yang tidak diketahui jati dirinya. Mereka pun sangat kaget begitu yang ditemuinya adalah Dylan, orang yang selama ini menjadi musuhnya. Welcome to the Eye. Dan akhirnya jawaban apa dan mengapa Dylan melakukan itu semua pun terungkap ketika Dylan menemui Alma di Prancis. Ternyata motif semua ini adalah balas dendam. Rupa-rupanya ayah Dylan adalah seorang pesulap yang pernah dibuka triknya dan dipermalukan oleh Thaddeus pada masa lampau saat Dylan masih kecil. Hal itu membuat ayah Dylan nekat melakukan pertunjukan yang lebih ekstrim tanpa melihat resiko yang akan dihadapinya. Pada pertunjukan terakhirnya, ayahnya dimasukkan ke dalam peti dan ditenggelamkan ke sungai, namun tewas dan mayatnya tidak ditemukan. Arthur adalah pengusaha asuransi yang menolak klaim kematian ayahnya. Bank di Prancis pun tidak mencairkan uang ayahnya, dan perusahaan berangkas yang membuat peti tidak sesuai spesifikasi seperti yang diminta ayahnya. Come in close. Dan terakhir, perhatikan sebatang rokok di tangan si John ini. Semakin Anda lihat lebih dekat, semakin sulit kenyataan itu akan terungkap. Now you see me. Ending yang sangat mengencrotkan. Tidak banyak yang harus dijelaskan tentang film ini karena di akhir film semua sudah dijelaskan. Namun memang beberapa trik terkesan sangat mustahil, maksudnya bisa saja dilakukan, namun sangat sulit untuk melakukannya. Secara plot cukup baik, walaupun temponya cepat dan terkesan buru-buru, tapi masih bisa dipahami asalkan kalian nontonnya konsentrasi dan sendirian, apalagi sambil boker. Semua pemain telah tampil dengan baik dan pas sekali dengan karakter yang dimainkannya. Kami berikan skor 6,5 dari 10 karena memang ada satu film yang menurut
kami lebih kuat dalam plotnya atau alur ceritanya, yaitu film sulap berjudul The Prestige karya Mas Christopher Nolan, dan kita akan bahas film itu nanti bulan Agustus tahun 2021. Secara keseluruhan film ini cukup menghibur sebagai sebuah tontonan. Mungkin banyak adegan yang masih perlu dipertanyakan, tetapi jangan lupa film ini tentang sulap yang bisa menghilangkan kelinci dan memunculkannya kembali. Artinya nikmati saja untuk kepuasan Anda. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan seperti Tadeus yang selalu kepo dan membongkar aib sesama, karena bisa jadi suatu saat Anda akan kena getahnya. Dan satu lagi, contohlah sosok Dylan. Jika ingin balas dendam, jangan dilakukan sendiri, tapi rekrutlah orang lain. Biarkanlah orang lain yang melakukannya. Jika bisa dilakukan, kenapa capek-capek balas dendam sendiri? Saya John undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kopi dan rokok selama saya ngedit video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Deadwood produktif.